Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani bersama dengan Jemaat Galang Ninghyang Abian Base pada hari ini, hari Kamis, tanggal 26 Juni tahun 2025. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebagai penuntun hidup kita sepanjang hari ini, mari kita datang pada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu Bapa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, karena Engkau boleh menjaga dan melindungi kami dalam tidur istirahat kami semalam, sehingga pagi ini boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami memulai setiap tugas dan pelayanan kami di sepanjang hari ini, ya Bapa, kami memohon perlindungan tangan kuasa Roh-Mu yang kudus untuk menolong kami dalam memahami setiap firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil dari yang pertama, Ulangan 4 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Kemudian dari 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 15. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Tema bacaan kita hari ini meneruskan pengajaran dan teladan. Anak kecil seringkali menirukan apa saja yang biasa mereka saksikan. Oleh sebab itu, tidak jarang cara yang paling efektif dalam mengajarkan sesuatu kepada anak-anak adalah dengan mencontohkannya secara langsung. Hal ini juga berlaku dalam pengajaran-pengajaran penting yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Perlu ada teladan yang diberikan untuk dapat disaksikan dan kemudian dilakukan oleh sang anak. Paulus tahu bahwa Timotius telah menerima pengajaran mengenai kitab suci sedari kecil, sehingga ketika ia menghadapi tantangan pengajaran sesat dan keengganan orang-orang untuk menerima pelayanannya, Paulus mengajaknya untuk kembali berpegang kepada kebenaran firman Tuhan yang telah diterimanya. Terlebih ia juga telah menyaksikan teladan pelayanan Paulus yang tidak mudah menyerah dalam setiap pergumulan yang menimpanya. Melalui pengajaran dan teladan inilah, Timotius diharapkan memperoleh hikmat untuk dapat terus bergiat dalam iman, melanjutkan pelayanan yang penuh tantangan.
Demikian juga Musa mengharapkan agar umat Israel terus mengingat setiap firman Tuhan sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Musa yang tidak lama lagi bersama-sama dengan mereka mengajak umat Israel agar tidak melupakan segala kedahsyatan Tuhan yang penuh kuasa, sehingga mereka selalu bersikap takut akan Tuhan. Pengajaran dan pengalaman hidup bersama Tuhan ini juga harus diteruskan kepada anak-anak mereka agar kehidupan mereka di bumi senantiasa terjamin oleh Tuhan sebagai bangsa yang telah dipilih olehnya. Saat ini kita juga telah menerima pengajaran akan firman Tuhan serta memiliki pengalaman hidup bersama dengan Dia. Baiklah kita senantiasa dikuatkan oleh pengajaran dan pengalaman tersebut dalam menghadapi tantangan kehidupan ke depan, serta dengan hikmat dapat meneruskannya kepada orang-orang yang kita kasihi, khususnya kepada generasi yang akan datang. Kiranya ini semua bisa menguatkan kita, Bapak, Ibu, Saudara. Kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, biarlah kami selalu mengingat pengajaran-Mu dan memampukan kami menjadi teladan dalam iman bagi generasi kami selanjutnya. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu hidup dan menjadi rema dalam kehidupan kami setiap saat ya Tuhan. Dan biarlah kami selalu Engkau kuatkan dengan firman-Mu, dan kami hidup oleh firman-Mu ini Tuhan. Tuhan, saat ini kami hendak melakukan aktivitas kami. Biarlah Engkau menyertai kami ya Tuhan, setiap kami, apapun tugas dan pekerjaan kami, biarlah kami bisa kerjakan dengan sukacita, dan itu semua kiranya mendatangkan kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam, selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.